Ya, tadi kenapa manusia dipanggil Elohim ya? Tahu saya Elohim itu hanya untuk nama Tuhan. Ada kemarin nanti lihat di video saya disebut saya Elohim. Karena Musa juga disebut Elohim, ya ada ayatnya semuanya lengkap. Musa disebut Elohim, Samuel disebut Elohim, dan kemudian di dalam Mazmur juga kamu adalah Elohim, anak-anak Allah yang Maha Tinggi, dan roh-roh pun disebut Elohim. Allah berdiri di sidang Elohim, ya, di sidang Elohim, artinya banyak Elohim di sana, ya. Jadi semua itu disebut Elohim. Itulah sebabnya Yesus, sekalipun Yesus adalah Sang Elohim sendiri, tetapi pengakuan Yesus sebagai Elohim itu tidak perlu, karena yang paling penting justru pengakuan sebagai Kurios itu sangat perlu. Itulah sebabnya pengakuan kita, syahadat kita, barang siapa mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Kurios dan percaya dalam hatimu bahwa Theos membangkitkan ia dari orang mati, ia akan diselamatkan. Tetapi Yesus adalah Elohim sendiri. Tapi kenapa kita tidak disuruh mengakui dia sebagai Elohim? Disuruhnya mengakui bahwa Yesus adalah Kurios satu-satunya dalam hidup kita. Gitu, Pak. Oh, Anda percaya Tritunggal ya? Saya enggak. Trinity. Saya bukan penganut Trinity. Saya percaya Yesus adalah Elohim, tetapi bukan dengan cara memahami konsep Trinity. Jadi Allah Bapa, Roh Kudus itu bukan pribadi ya? Bukan, Pak. Itu adalah sebuah zaman, Pak. Kalau Bapa adalah, kalau di dalam Trinitas, Bapa itu bukan roh kan? Bapa itu bukan Roh Kudus, betul? Trinitas itu ada 3 pribadi Allah. Iya. Saya. Bapa adalah Trinitas itu, Bapa adalah roh, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, betul? Tetapi di dalam Trinitas, Bapa itu bukan Roh Kudus, Bapa itu bukan Yesus. Pribadi mereka berbeda dong. Secara substansi dia semua Allah, tapi secara pribadi mereka itu berbeda. Karena mereka ada berkomunikasi, ada objek dan subjek kedua untuk ketiganya itu. Kalau Bapak memikirkannya sebagai 3 dimensi, maka akan bukan 3 dimensi, 3 pribadi, karena masing-masing mereka mempunyai kehendak, masing-masing mereka mempunyai emosi. Kayak Roh Kudus tidak boleh mendukakan Roh Kudus, berarti dia pribadi. Sudah tuh Roh Kudus memerintahkan Paulus pergi ke sana ke sini. Dia itu juga pribadi. Yesus jelas dia pribadi. Allah Bapa juga pribadi. Kalau di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2 sudah jelas mereka bertiga tuh fungsinya berbeda. 1 Petrus 1 ayat 1, apa yang mau Bapak sampaikan dari 1 Petrus 1, Pak? Bahwa Allah Bapa itu dia yang merencanakan semua. Ya. Allah Anak yang melaksanakan semua rencana Allah Bapa itu bagi keselamatan ya. Sedangkan Allah Roh Kudus itu dia yang mengaplikasikan keselamatan kepada semua orang, yang menguduskan semua orang. Jadi kalau mereka tidak 3 pribadi, kita sama saja menuduh Allah itu bermain sandiwara. Ketika Yesus berkata, Bapakku berkata kepadaku, aku diutus oleh Bapakku, apa semua itu berarti sandiwara. Pada waktu Yesus dibaptis juga ada 3 pribadi yang ada di situ, ya. Satu suara tentu Allah Bapa, ya. Sama seperti transfigurasi itu suara Allah Bapa. Semua juga orang tahu teolog ya. Saya ngomong teolog Pak, bukan orang awam ya. Nah, demikian juga ada lambang Roh Kudus dan ada Yesus di situ. Sudah jelas mereka ada 3 yang berbeda. Mengapa Anda tidak percaya Tritunggal? Itu pun ajaran gereja dari awal itu. Itu ajaran gereja dari tahun 300, Pak, bukan dari awal, Pak. Karena para rasul sampai dengan di zaman bahkan di zamannya Polikarpus pun tidak mengenal Tritunggal, Pak. Tritunggal baru ada di zaman Tertullianus. Tertullianus sendiri saja sudah meninggalkan konsep Tritunggal dan dia bergabung dengan kelompok Montanus, Pak. Nah, pertanyaannya kalau Bapak itu bukan Roh Kudus, kalau Bapak itu bukan Roh Kudus, maka Yohanes 4 ayat 24 itu akan menjadi bingung, Pak. Allah adalah roh, padahal dalam Yohanes 5 ayat 17-18 Yesus memanggil Allah adalah Bapaknya. Jadi Allah adalah roh, Bapa adalah roh. Lalu ada berapa roh, Pak? Ada berapa macam roh? Roh Kudus adalah roh, Bapa adalah roh. Lalu ada berapa macam roh? Allah itu adalah roh, Pak. Jadi 3 mereka ini memiliki roh. Satu esensi roh dalam 3 pribadi. Semua memiliki roh, Pak.
Tapi Bukan roh memiliki itu roh, Pak. adalah Kalau Bapak esensi memiliki Allah. roh, berarti Bapak bukan roh dong, Pak. Karena dia memiliki roh. Harus bedakan. Kata Kita memiliki kan berarti kan posesif, kalau memiliki. oh betul, kalau manusia menerima roh karena kita diberi roh oleh Tuhan. Kita Nah, menerima roh, kita bukan, kalau Bapak, tapi Allah itu dia sumbernya roh. kalau Bapak adalah roh, Bapak, ia adalah Bapak segala roh. Lalu Bapak ini apa, Pak? Roh atau bukan? Saya manusia yang terdiri dari roh dan Allah tubuh. Bapa, Allah Bapa. Maaf, saya gunakan kata Anda. Anda itu manusia, tapi kan Ya. kita lagi cerita Allah Ya. Bapa tadi, the Father. The Father adalah roh. Kalau the Ya. Father adalah roh, Holy Spirit adalah roh, lalu ada berapa macam roh? Satu macam roh. Iya, berarti Karena kan cuma roh satu, itu Pak. adalah substansi Allah. Roh itu adalah substansi Allah. Iya, substansinya Satu Bapa. macam saja roh. Iya, the Father adalah roh, substansinya adalah roh, Roh Kudus adalah roh. Jadi hanya Ya, ada satu roh. tapi mereka tiga pribadi yang berbeda karena itu yang saya baca semua di kitab sistematik teologi semuanya begitu. Ya, sistematik teologi itu berdasarkan pemikiran filsafat Yunani, Pak. Bukan kalau Bapak tanya sama orang Yudaism, sama orang Mesianik, tidak semuanya mengakui itu, Pak. Tidak bisa generalisasi loh Pak. Karena Nah, sama Alkitab saja. ini- Bapak tadi kan mengeneralisasi sistematik teologi. Itu kan versinya Bapak, sistematik teologi. Tapi kalau orang Yudaism, orang Mesianik, nggak semuanya percaya seperti itu, Pak. Karena Bapak adalah roh. Substansi dari Elohim adalah roh. Nah, kalau substansi Elohim adalah roh, bagaimana bisa ada Bapa tidak sama dengan Roh Kudus? Lalu ada berapa macam roh? Kedua, roh itu cuma satu Pak. Roh Allah itu cuma satu. Roh itu adalah substansinya Allah. Allah adalah roh. Berarti substansi Allah itu adalah roh. Tapi Allah itu sendiri punya tiga pribadi. Kalau tidak Allah, apakah Anda menganggap Tuhan Yesus itu bersandiwara atau berbohong, mengatakan bahwa Bapa berkata-kata kepadaku, aku diutus oleh Bapa, aku menyuruh Roh Kudus pergi? Itu apa merupakan apa itu semua sandiwara apa? Nah, Kenapa tidak Yesus mengatakan aku akan menyuruh diriku sendiri akan datang, aku yang mengutus diriku sendiri ke sini, itu baru Anda benar gitu loh. sebab Yesus selama 33 tahun adalah manusia tiga dimensi, Pak. Yesus selama 33 tahun adalah manusia tiga dimensi. Itulah sebabnya setelah Yesus naik ke surga, dia tidak pernah berkata Bapakku atau Allahku, tetapi ia berkata aku. Karena Yesus selama 33 tahun, ia adalah benar-benar manusia biasa. Jadi Yesus harus berkata Bapakku lebih besar dari aku. Jadi dia itu bukan Tuhan, turun ke dunia. Bapak harus membedakan kata Tuhan dengan kata Allah. Kata Tuhan itu dari kata kurios, ya. Baik, Allah juga boleh. Kurios kan juga untuk kurios kalau untuk Yesus itu harus Tuhan, bukan Tuhan, Pak. Sorry, Pak. Secara teologis, Jangan, ya. Pak. Kalau di dalam bahasa Inggris tidak dibedakan, Pak. Kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda nggak dibedakan. Supaya jangan rancu. Sebab nanti orang Islam akan memutarbalikan kata-kata itu. Kapan Yesus berkata dirinya adalah Tuhan? Padahal yang dimaksud banyak, Pak. Yesus berkata aku adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 jelas Yesus berkata Tuhan. Tetapi kan masalahnya kapan Yesus berkata dirinya adalah Allah atau Theos atau Elohim? Nah, itu pertanyaannya kan itu. Yo, kalau Allah ya tidak usah dia mengatakan semua juga. Kita Jokowi yo nggak perlu mengaku saya ini presiden, yo orang semua sudah tahu Pak dia presiden. Ya. Jadi kembali lagi ke tadi itu Pak, ya. Bukan seperti itu Pak, itu nggak bisa dikatakan seperti itu. Orang Islam nggak tahu Yesus itu Allah. Jadi nggak bisa Bapak mengatakan seperti itu. Bapak, tanpa iluminasi Roh Kudus tidak ada satu orang pun bisa mengenal Allah dengan benar Pak. Apakah kalau tidak mengakui Yesus Kristus adalah Allah tidak diselamatkan? Ya. Apakah kalau tidak mengakui Yesus Kristus adalah Allah maka orang tidak diselamatkan? Kalau dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Ya, sudah pasti. kurios. Oh, ayatnya nggak ada Pak. Ayatnya itu supaya diselamatkan harus mengakui Yesus adalah kurios, bukan Elohim Pak, bukan Theos. Iya, Yesus itu juga disebut Theos di dalam Alkitab. Di mana Pak? Yesus, ya. Di mana? Theos itu berasal dari God, sedangkan Ya, di mana ayatnya Pak? Bahwa aku adalah God. I am God. Nggak ada ayatnya. Oh, bukan ayat. Masa Anda tidak percaya kesaksian dari para rasul yang memanggil Yesus sebagai Theos dan yang Mana memanggil ada dia rasul berkata Yesus adalah Theos, Pak?
Rasul-rasul pun tidak berkata Yesus adalah Theos. Bahasa Yunaninya itu Theos banyak, Pak. Iya, di mana, Pak? Nggak ada, Pak. Saya ini seorang teolog, Pak. Saya kuliah S3, Pak. Nggak ada, Pak. Saya belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik. Saya baca ratusan kali, nggak ada, Pak. Saya baca bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jerman. Saya baca bahasa aslinya, Pak. Bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Gitu, Pak. Jadi harus jelas ayatnya di mana. Jadi Anda tidak percaya Yesus itu Theos ya? Oh, saya percaya Yesus adalah Theos sendiri. Saya mesti buka komputer saya dulu karena HP harus. saya ini ada nggak lagi dipakai. Betul. Ya. Harus, ya. Pak. Harus ada rujukannya. Saya percaya Yesus adalah Elohim, Yesus adalah Sang Theos. Jadi dia adalah Yehova sendiri. 1 ayat 20, Pak. 1 Yohanes 5 ayat 20, Pak. Allah itu dipanggil sebagai Theos ya. Oh, Allah, Pak. Ayat 1 Yohanes 5 ayat 20 kan? Ya, Yesus kan dipanggil sebagai Theos ya. 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Akan tetapi sebentar. Saya kasih bold ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Sebab di dalam yang benar, di dalam anaknya. Berarti yang benar itu adalah bapaknya dari si anak ini, Pak. Itu simpel sekali, Pak. Jadi si bapak itulah yang dipanggil Theos, Pak. Oh, ini kok beda ya kalimat Anda ini? Kok beda dengan tadi, saya? Saya pakai LAI tadi, Pak. Saya udah pakai LAI, Pak. 1 Yohanes 5 ayat 20, ntar saya lihat ya. 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar. Nah, kata dia adalah Allah yang benar ini, coba lihat, Pak. Roma 9 ayat 5 juga. Saya sudah benar, Pak. Kita yang 1 Yohanes 5 satu-satu, Pak. Saya nampakkan di sini ya. Saya nampakkan di screenshot di live-nya nih, Pak. Saya nampakkan, ingat ini ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan menganugerahkan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Terus lihat lanjutnya, di dalam anaknya. Nyanya ini siapa, Pak? Anaknya itu anaknya Bapak ya. Nah, nyanya ini siapa nya? Sebentar, ini kelihatannya. Oke. Bapak dong. Nah, makanya jadi nya ini, sebentar saya kasih merah ya. Saya kasih merah supaya kelihatan. Nya ini tuh saya lingkarin adalah yang benar. Adalah yang benar ini, Pak. Yang benar itulah nya. Jadi Yesus adalah anaknya yang benar. Nah, yaitu Yesus Kristus. Nah, dia adalah Allah yang benar. Yaitu yang benar ini, Pak. Nah, kalau Bapak buka di Yohanes 6 ayat 40, mengenal engkau. Di Yohanes 17 ayat 3 juga sama di Yohanes 17. Engkaulah Allah yang benar. Iya. Itu. Iya, jadi yang benar ini Allah yang benar ini bukan Yesus Kristus yang dimaksud dalam 1 Yohanes 5, tetapi adalah Bapa. Ya, itu kan penafsiran. Kalau Yohanes 20 bukan, Pak. Ini kalimatnya kan? memang begitu, Pak. Oke, saya save dulu ini. Oke, silakan. Thomas Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Itu bagaimana? Nah, Yohanes 20 ayat. Jadi begini ceritanya begini. Suatu ketika saya masuk ke masjid, lalu saya di dalam saya lagi makan es krim, saya langsung buang bungkusnya di dalam masjid itu. Lalu si marbotnya langsung teriak ke saya, Masya Allah, ya Tuhanku. Terus saya bilang, ya anakku, ya kan gitu. Ya, itu sama seperti. Jadi itu adalah sebuah statement, bukan berarti Thomas memanggil Yesus adalah Allah. Ya Tuhanku, ya Allahku. Nah, itu marbot juga manggil saya ketika saya buang sampah di dalam masjid, buang bungkusnya es krim, marbotnya teriak, ya Allah, ya anakku. Saya jawab begitu kan, Pak. Kemarin saya jawab begitu, ya anakku, saya jawab begitu. Jadi ya, Pak. Karena dia manggil saya Allah, Pak. Itu cara Islam itu, Pak. Oh, bukan, Pak. Itu ya, memang seperti itu, Pak. Di Alkitab
kan Yesus sendiri juga tidak mengatakan tidak menyatakan bahwa itu salah, ya toh. Ya, Ya karena itu Allahku, ya adalah sebuah Tuhanku. statement. Itu adalah statement, Pak. Jadi Ya. adalah sebuah statement. Dia sedang kalau orang bilang itu dia terkejut, dia syok dan dia bilang ya Allahku, ya Tuhanku. Dia berkata seperti itu, Pak. Ya, oke lah. Itu berbeda ya menurut Anda begitu ya. Ya, Tapi kalau Bapak satu- mengatakan kepada banyak orang akan seperti itu, Pak. Itu hanya kepada kalau Bapak ceritanya sama orang Kristen, orang oh ya bisa terima. Yang kita sekarang permasalahkan adalah kita sedang memberitakan Injil kepada orang yang bukan percaya kepada Yesus. Maka kalimat itu akan berbunyi seperti itu bagi mereka. Bagi kita, saya bisa menerima, artinya saya bisa memaklumi, saya tidak akan menyalahkan karena saya seorang Kristen dan saya percaya Yesus adalah Allah. Tapi kalau kita ketemu sama orang Islam, orang ateis, orang liberal, mereka akan nyangkal itu, Pak. Oh ya, oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Saya ada ayat lain ya. Silakan, Pak. Ya. Oke, 2 Petrus 1 ayat 1, Pak. 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami, ya, beroleh iman oleh keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Iya. Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Anda masih mengatakan ini bukan Allah Yesus Kristus? Bukan, Ya, Pak. dan Itu itu dia pakai istilah theos. Iya, itu beroleh dari memperoleh iman oleh apa? Oleh keadilan Allah, satu, dan oleh juru selamat kita. Jadi ada dua, Pak. Oleh karena keadilan Allah dan oleh karena juru selamat kita. Jadi situ ada dua oknum, Pak. Harus dipotong, Pak, itu, Pak. Jadi kita memperoleh. Betul, tapi Kenapa Yesus kita kan punya disebut iman? sebagai theos di situ, Pak. Bukan, Pak. Kita punya Ya. kita punya iman karena ada dua. Satu karena keadilan Allah, kedua karena juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi ada dua. Itu kalimatnya, Pak, seperti itu. Iya, keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Oke. Sekarang Ibrani 1 ayat 8. Ibrani 1 ayat 8 ya, Pak. Ya. Saya kasih hijau lagi, Pak, supaya sama-sama bisa dilihat. But of the Son, he says, your throne, O God, is forever and ever. And a righteous scepter is the scepter of your kingdom. Maksudnya bagaimana, Pak? Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Jadi kepada anak dia berkata, tahtamu ya Allah. Jadi dia Allah di sini theos. Dia memanggil anaknya sebagai theos. Allah Bapa memanggil Yesus anaknya sebagai theos. Nah, di Ibrani 1 ayat 7 ini tentang malaikat ia berkata yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi ini bukan berarti bahwa Yesus adalah theos, Pak, tapi dia lagi cerita tentang anak. Ya, dia lagi cerita tahtamu ya Allah. Iya. Iya, itu kan Yesus kan anak Allah, Pak. Bukan, Pak. Nanti Bapak di Waktu dalam malaikat Jibril berkata kepada Maria, Yesus anak Allah apa bukan, Pak? Waduh, ini kita sama-sama Kristen kok. Sama-sama Alkitab kok beda sekali ya, Pak. karena saya menafsirkannya Bapak dari tidak teks, percaya Pak. Yesus anak Allah. Oh, saya percaya sekali, Pak, bahwa Yesus adalah Elohim sendiri. Saya akan bisa tunjukkan, hanya Bapak memilih ayatnya kurang tepat, Pak. Kalau saya bisa tunjukkan Bapak ayatnya yang tidak mungkin orang Islam bisa baca. Di kitab Lukas, waktu Jibril mengatakan kepada Maria bahwa dia yang dia lahirkan itu adalah anak Allah, Yesus itu adalah anak Allah, apa Anda tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Yesus adalah anak Allah, Pak. Yesus sendiri yang berkata, aku adalah anak Allah dalam Yohanes 5 ayat 17-18. Iya, jadi Yesus adalah anak Allah. Makanya tadi saya katakan waktu dia memanggil Yesus sebagai Allah. Karena Yesus itu anak Allah. Anak Allah ya Allah dong, Pak. Saya pun anak Allah, Anak Pak. manusia. Saya Ya? juga anak Allah, Anak, Pak. Bapak anak Allah tidak dalam substansi yang sama dengan Bapak. Sama dong, Pak. Bapak Nggak ada anak Allah bedanya, karena Pak. adopsi kerohanian. Bapak anak-anak Allah itu jamak, Pak. Bukan anak tunggal Allah. Yesus tuh anak tunggal Allah tuh di sepanjang Alkitab tuh disebut, Pak. Yesus tuh anak tunggal Allah. Itu secara substansi dia sama anak Allah secara kekal.
Tapi kita ini anak-anak Allah yang diadopsi, yang diangkat karena iman. Beda loh, Pak. Ya. Pak, kita Nah, ini Yohanes anak Allah loh, Pak. 1 juga. Betul, anak-anak Allah, Pak. Bukan anak tunggal Allah, Pak. Beda dengan Yesus. Yesus anak tunggal Allah. Kita anak-anak Allah. Children of God, Pak. Son of God itu hanya Yesus, Pak. Tidak ada manusia dipanggil Son of God. Adam ini anak Allah bukan, Pak? Adam juga disebut anak Allah. Ya? Iya, kan tunggal juga, Tapi, Pak. enggak ada. Adam tidak pernah disebut anak tunggal Allah. Hanya Yesus yang disebut anak tunggal Allah. Tidak ada yang lain. Bapak boleh buktikan di mana ada anak tunggal Allah selain Yesus. Anak-anak Allah itu adalah anak yang ciptaan daripada Allah. Tapi di dalam perjanjian baru, anak-anak Allah adalah orang yang beriman kepada Yesus. Dia diadopsi menjadi anak-anak Allah gitu loh. Tapi tidak secara substansi, Pak, secara adopsi. Malaikat juga anak-anak Allah loh, Pak. Anak-anak Allah, tapi bukan anak tunggal Allah, Pak. Beda. Loh, kalau Yesus tidak sendiri ada ya disebut anak tunggal Allah di dalam kitab. Anak kalau tunggal Yesus, Allah, Pak. Kalau Yesus sendirian, maka disebut anak tunggal Allah. Tetapi kemudian setelah di era penciptaan, maka ada banyak sekali, Pak. Maka ada banyak anak-anak Allah sama, Pak. Tapi Yesus tidak sama dengan yang lain, karena Yesus itu adalah Allah yang kekal. Kalau tadi kan alasan Bapak kan karena Yesus saya Allah yang diadopsi, kekal. tapi kan malaikat-malaikat itu nggak diadopsi, Pak. Mereka juga disebut anak Allah, ya kan? Iya, anak Allah yang diciptakan, Pak. Malaikat, Adam dan manusia, anak-anak Allah yang diciptakan. Tapi Yesus tidak diciptakan, loh, Pak. Apa Bapak menganggap Yesus diciptakan? Malaikat itu tidak pernah diciptakan, loh, Pak. Tadi kan ayatnya tadi kan dari teologi. Ada? Malaikat itu tidak diciptakan, Pak. Tidak ada kata beresit atau kata poieo untuk malaikat, karena malaikat itu tidak diciptakan, Pak. Nah, nanti itu ada di pelajaran selanjutnya tentang malaikat. Jadi malaikat itu tidak diciptakan. Tidak diciptakan. Ya itu nanti, Pak. Karena yang jelas malaikat itu tidak diciptakan. Alkitab tidak menuliskan bahwa malaikat Ya, itu diciptakan. Poieo. Perpanjang itu. Putus-putus, Pak. Nanti yang terakhir putus suaranya. Kembali lagi ke Bapak. Yesus putus, Pak, suaranya. Oke, ini, Pak. Sebentar saya tunjukkan bahwa Yesus berkata, "Aku adalah Elohim." Kalau kita buka di dalam Wahyu 1 ayat 17-18. Ya. Lihat Wahyu 1 ayat 17-18 ya. Saya kasih merah nih ya. Wahyu 1 ayat 17-18 ini buat teman-teman yang ada di YouTube. Yesus adalah Elohim. Ya. Ketika aku melihat dia ini siapa? Kalau kita lihat konteksnya tadi dari atas, dari ayat 1, itu adalah Yesus. Ketika aku melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas. Lalu itu saya nggak bantah, Pak. Saya nggak bantah. Saya setuju bahwa dia. Sebentar, Pak. Ini sedang saya untukkan untuk YouTubers yang lain supaya jangan bingung, Pak. Tadi kan karena saya membantah semua ayat-ayat Bapak. Karena ayat-ayat Bapak tadi kalau dikasihkan ke orang muslim akan ditolak, Pak. Jawabannya nanti seperti saya jawab ke Bapak. Ya. Jawabannya seperti tadi, orang ateis, orang liberal akan menolak seperti cara. Tetapi ayat ini, saksi Yehova pun tidak bisa menolak hal ini, Pak. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Dia itu Yesus ya, sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup, aku telah mati." Oh, Yesus kan yang telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita ingat di dalam Matius 28 ayat 19 juga sama, ayat 18, segala kuasa ya di langit dan di bumi serahkan pada Yesus. Wahyu 1 ayat 17-18, akulah yang awal yang akhir, yang mati dan telah hidup. Sekarang kita buka Wahyu 21, Pak. Wahyu 21 ayat ke-6 dan ke-7. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Wahyu 6, Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Lihat, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Siapa? Yesus kan? Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allah. Itu baru benar, Pak, ayatnya, Pak.
Iya. Saksi Yehova pun Betul. nggak bisa bantah ini, Pak. Saksi Yehova di Jerman, di Belanda, di Indonesia, saya kasih ayat ini, mereka nggak bisa jawab. Bahwa Yesus adalah Elohim Saya sendiri. juga nggak bantah, Pak. Nah, Memang itulah betul, sebabnya, Pak. Saya juga nggak itulah bantah bahwa sebab. Yesus itu memang Tuhan, Pak. Elohim, Pak, bukan Tuhan, Pak. Elohim, Pak. Tuhan itu dari kata kurios. Kalau Bapak baca Alkitab LAI, semua kata Ya. Tuhan berasal dari kata kurios. Supaya jangan nanti Kurios. salah kaprah. Nah, sekarang saya tanya, YHWH, Pak, di dalam Septuaginta itu diterjemahkan dengan istilah apa, Pak? Kurios, Pak. Iya, itu Iya. Yahweh. Ya, Yesus kurios. itu Yahweh, kurios. Ya, Itu kaisar Tuhan. pun disebut kurios, Pak. Sama, Kaisar, Tuhan dengan Allah itu sama. kaisar dan imam besar pun Iya. disebut kurios, Pak. Betul, Pak. Itu kan konteks. Bapak kalau menafsirkan itu harus lihat konteks dong, Pak. Bukan, Pak. Iya, nggak Saya bisa selalu hermeneutik kontekstual, Pak. tanpa konteks, itu bukan hermeneutik. Saya selalu kontekstual, Pak. Tetapi justru Iya. kita nggak boleh potong begitu. Makanya tadi saya katakan, ada banyak kurios di muka Ya. bumi ini. Tetapi Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 13, Aku adalah Didaros, kurios. Artinya sang kurios. Ketika orang Israel Iya. memanggil YHWH itu Betul. Adonai atau kurios, ada banyak sekali kurios, tetapi sang Iya. kurios yang dimaksud adalah YHWH itu sendiri. Jadi begitu, Pak. Silakan, Pak Herman. Jadi waktu Yesus mengatakan Bapakku juga bekerja sampai sekarang. Jadi berarti Amin. Tidak ada sistem dispensasionalis ya secara Nggak ada, Pak. periode. Saya tidak Karena percaya dengan ketiga Allah. dispensasionalis. Ya, tadi makanya Bapak tidak membatasin Allah Bapak itu dulu, Yesus sekarang, Yesus itu pada awal tahun Masehi dan sekarang zamannya Roh Kudus. Tidak ada sistem zaman di dalam Allah Tritunggal, Pak. Ya, Ada, jadi Pak. Ada, Pak. Makanya Yesus berkata dalam Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. ya. Ya kan? Jadi mengapa ada oknum yang disebut Bapa, ada oknum yang disebut Parakletos, ada oknum yang disebut Yesus yang juga adalah anak Allah. Itu berarti ada tiga pribadi yang berbeda. Bukan, Pak. Itu adalah sebuah zaman. Nanti itu panjang sekali ceritanya. Intinya begini. Di zaman Bapa, roh itu tidak berdiam di antara manusia. Karena di dalam Yohanes 17, Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, tapi tidak pernah sekalipun disebut Bapa di dalam murid-murid Yesus. Yesus tinggal di dalam murid-muridnya, dan murid-muridnya di dalam Yesus. Tetapi Bapa tidak di dalam murid-murid Yesus, dan murid-murid Yesus di dalam Bapa, karena tidak ada yang sanggup menampung Bapa. Maka itu harus diutus yang namanya Roh Kudus, Parakletos. Karena Roh Kudus ini yang bisa berdiam di antara kita, yang di antara saya. Karena kita bisa menampung sebagian dari roh Allah itulah Roh Kudus, tapi bukan berarti oknum yang berbeda. Iya, nanti saya juga akan ikut karena saya juga akan membuktikan bahwa Roh Kudus itu juga adalah pribadi. Nah, kita akan berdiskusi di situ, Pak. Karena saya juga akan terlalu lama kalau mengambil datanya, Pak. Ya kan saya memang pendebat juga, tapi kelas saya kelas di Facebook, Pak. Saya nggak kelas di ini ya. Di Facebook, tapi saya memang pendebat di situ ya. Jadi ya boleh, terima kasih ini. Saya tidak akan memaksa ya.